Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini Masya Allah saya senang sekali. Jamaah juga pastinya senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin kita pernah ya sebagai anak hilaf gitu. Atau melakukan kesalahan sehingga kata-kata kita atau perilaku kita menyakiti hati orang tua kita. Orang tua kita sakit hati, bahkan patah hati. Pagi hari ini jamaah kita akan belajar, semoga hal-hal seperti itu tidak pernah terulang lagi ya. Tema kita adalah patah hatinya orang tua. Rasanya miris sekali kalau sampai ngedengar orang tua patah hati Ustadz Maulana. Karena nggak boleh disakiti hatinya orang tua. Itu dia, karena mungkin tingkah laku kita, perilaku kita, kata-kata kita gitu yang mungkin menyakiti. Baik disengaja maupun enggak. Nah aku pengen tahu kalau misalnya caranya tuh seperti apa sih mengajarkan anak-anak kita mungkin biar kata-kata kita tuh tidak menyakiti hati orang tua kita sehingga orang tua kita patah hati Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya Ustadz. Makasih banyak Mas Sony, izin Bunda dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah di penghujung akhir bulan Zulqaidah. Tepatnya tanggal 27 Zulqaidah 1443 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan bisa diundang untuk menjadi tamu Allah untuk berangkat ke Tanah Suci. Cara mengajarkan anak agar lebih mudah hatinya saat berucap. Wah ini luar biasa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Maka semuanya kepada semua anak-anak berkata baiklah. Dan bagaimana caranya supaya anak itu bisa berkata baik artinya? Maka nih buat jamaah yang di rumah bacakan doa kepada anak kita sebenarnya. Bacakan. Kami di pesantren An-Nahda itu diajarkan untuk membacakan anak-anak kita akhirnya surah Ali Imran ayat 200 ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Karena dari kesabaran itulah sebenarnya anak-anak tidak sabaran. Maka yang terpenting kenalkan anak kita akan agama. Ketika anak mengenal agama maka yang timbul adalah kebaikan. Yang timbul adalah syariat. Yang timbul adalah akhlak. Karena kenapa? Ketika akan mengenal akan agama anak itu aman. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Maka ketika anak sudah mengenal agama Masya Allah tabarakallah enak banget itu mendidiknya. Lalu yang kedua tanamkan kasih sayang kepada anak. Karena mohon maaf saya contohkan. Ya, berarti ya. Iya. Sony. Iya. Sony. Iya. Enggak. Pasti balasannya kayak bola yang dilemparkan di dinding. Balikannya pantulannya akan kencang. Oh iya benar. Sony. Iya. Sony. Iya. Ya gitu. Kenapa anak membantah kepada orang tua? Disebabkan orang tua sendiri terlalu kasar kepada anak. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kebiasaan yang kita lakukan terhadap anak menjadi itu. Maka terbiasalah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah anak-anak pasti akan terbiasa juga. Maka kebiasaan yang luar biasa, akhlak yang baik. Insya Allah akhlak itu akan menurun kepada anak tersebut. Maaf ya, kalau kita berkata lemah lembut kepada orang tua kita. Anak itu melihat, maka yakin anak itu akan berkata, ih betapa lembutnya ayahku, abahku kepada orang tuanya. Kalau begitu aku akan berlaku seperti itu.
Ah, jadi nasihat ini akan muncul pada diri kita. Karena kenapa? Anak itu mencontoh, meneladani dari atas apa yang dilakukan orang tuanya. Maka menjadilah benda yang membuat bayangan itu menjadi lurus. Karena bendanya lurus, maka bayangannya pun akan jadi lurus. Masya Allah. Jadi didasari dengan landasan agama dulu. Agama dulu. Lalu kasih sayang. Kasih sayang. Perilaku kita terhadap Iya. anak itu ya. Jadi kalau kita Bagaimana berkasih sayang bentuknya. kepada anak, yakinlah anak itu kan balas dengan kasih sayang. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana Iya, untuk iya, penjelasannya. Kalau kita kasih sayang sama anak seperti Ustadz Maulana bilang, anak akan juga berkasih sayang. Masya Allah. Itu dari lingkungan keluarga ya jamaah yang ada di rumah ya. Tapi balik lagi, lingkungan yang namanya pergaulan itu sangat mempengaruhi juga. Takutnya nih, Bunda Tuti, aku mau ngobrol sama Bunda Tuti. Boleh Kak Sony. Takutnya dari keluarga sudah baik, pergaulannya nih. Nah. Contohnya kayak pergaulan bebas akhirnya Iya. kayak terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Aduh iya. Nah itu nauzubillah min dzalik, cara Oh, ngejaganya bagaimana? Baik Kak Biar tidak Sony. terjerumus pergaulan bebas Bunda. Iya Kak Sony, baik, bismillah. Mohon izin Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tadi yang dikatakan oleh Ustadz Maulana sungguh luar biasa. Mendidik anak memang sulit. Tetapi kalau kita mengetahui ilmu dalam mendidik anak ternyata tidak begitu sulit. Tergantung daripada kita mencontohkan bagaimana perilaku kita, akhlak kita, teladan kita kepada putra putri kita. Namun yang ditanyakan oleh Kak Sony tadi, bagaimana kalau di rumah sudah baik, sudah benar, orang tua sudah mendidiknya, tetapi dengan adanya pergaulan di luar sana akhirnya anak bisa terjerumus atau bisa terseret dengan pergaulan bebas. Ayah bunda tercinta dimanapun berada, anak-anakku tercinta, hari ini bunda ingin menyampaikan nasihat untuk diri sendiri maupun kita semua. Bahwa namanya pergaulan di luar rumah itu kita kadang-kadang sebagai orang tua tidak bisa mengontrol anak kita bergaul dengan siapa. Temannya siapa, lingkungannya seperti apa. Maka pondasi iman, agama yang ditanamkan dari dini sejak kecil kita masukkan anak kita ke sekolah yang memang betul-betul mengajarkan tentang keimanan. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah. Apa ajaran-ajaran tuntunan-tuntunan dalam agama kita berikan, kita sampaikan, diskusikan dengan anak kita. Kalau anak kita sudah terjalin komunikasi sejak dini, kita perkenalkan ini yang namanya narkoba itu tidak baik. Berikan contoh-contohnya, akibat mengkonsumsi narkoba itu memang ini dampaknya, ini keburukannya. Terus kita berikan, terus kita edukasi putra putri kita sejak dini agar kelak ketika anak-anak kita menuju masa transisi, meninggalkan masa anak-anak menuju masa remaja, itu anak-anak sudah ada pengetahuan terutama dari keluarga. Juga guru-guru di sekolah harus sering-sering untuk menjelaskan tentang bahaya narkoba. Karena kemarin tanggal 26 Juni itu kalau tidak salah hari anti narkoba ya, anti narkotika internasional kalau nggak salah ya. Maka ini tepat sekali Kak Sony di hari ini mari kita sama-sama mengajarkan kepada anak kita agar menjauhi daripada narkoba. Kenapa? Kalau ada masalah orang tua melihat di rumah itu anak-anak harus kita lihat. Kita kontrol, kalau anak-anak kita pulang dari mana-mana kita bicara, kita sapa. Lihat gelagatnya, lihat perilakunya, kita lihat siapa teman-temannya. Kalau ada sedikit sudah mulai ada kecurigaan orang tua kepada anak-anak kita cari apa duduk permasalahannya. Maka bangun keharmonisan rumah tangga, di dalam rumah tangga anak-anak kita kalau bisa nih yang keluarganya masih utuh punten, tanpa menggurui punten. Kita kalau sedang makan kadang-kadang itulah terjalin komunikasi. Kita sapa anak-anak kita tanya gimana nah hari ini, apakah happy, apakah ada masalah, gimana di sekolah sayang. Itu kalimat-kalimat yang betul-betul menjadikan anak kita tentram. Dan kalau kita sudah menyamankan anak kita, tentram anak kita, kemudian dia terbuka kepada orang tua kita, insya Allah dengan adanya rem agama sebagai pondasi, anak kita akan memfilter mana yang baik, mana yang buruk.
Ternyata kita itu sebagai orang tua tidak bisa mengawasi 24 jam anak kita. Karena yang akan membentuk daripada kepribadian anak kita, karakter anak kita, lingkungan akan betul-betul mempengaruhi. Maka berikan kepada anak kita supaya terhindar dari narkoba kegiatan-kegiatan positif. Kalau anak itu banyak kegiatan yang positif, dia mengaji, kemudian kursus, atau dia punya keahlian, dia hobinya apa, kita dukung, kita dampingi. Maka anak tidak akan mudah terjerumus karena dia punya aktivitas yang positif. Dan yang terakhir kepada orang tua terutama dan anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan kita akan selalu mengingat bahwa Allah melihat kita juga dilihat oleh Allah. Perbuatan-perbuatan baik akan terus Allah berikan kebaikan, perbuatan-perbuatan buruk harus kita jauhkan. Insya Allah, begitu Kak Sony. Berarti bisa dibilang keharmonisan di dalam keluarga itu mempengaruhi bagaimana pergaulan anak di luar ya Bunda ya. Ada permasalahan, bisa mengalihkan ke narkoba. Makanya orang tua harus menjadi teman yang baik dan mau ngedengerin apa aja yang menjadi teman yang baik. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih Bunda Tuti. Sama-sama Kak Sony. Karena kita ngasih nasihat ke anak aja sekali aja tuh kan mungkin gak kedengeran ya. Makanya kita harus tetap istiqomah untuk berkali-kali nasihatin anak ya, jamaah yang ada di rumah ya. Berulang-ulang kali gitu. Makanya kita belajar nih pagi hari ini nih. Kita bahas lebih dalam lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang mengenai bagaimana, Ustadz Syam. Iya. Mungkin ada orang tua yang patah hati ketika anaknya itu tidak bisa ngasih cucu. Ada juga yang kayak gitu. Biasa. Atau ya kan, atau yang anaknya tidak punya pekerjaan. Iya. Orang tua patah hati. Nah bagaimana nih sebagai orang tua kalau misalnya ternyata anak itu tidak bisa memberi apa yang orang tua harapkan gitu Ustadz Syam. Oke, Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Bagaimana seandainya seorang anak tidak bisa memberikan apa yang menjadi harapan orang tua sehingga orang tua menjadi patah hatinya, maka subhanallah ada istilah anak-anak zaman sekarang kalau mau mendaki gunung itu subhanallah gunungnya tinggi sekali kayak harapan orang tua. Masya Allah cita-citanya tinggi sekali kayak harapan orang tua. Jadi emang harapan orang tua ini selalu dianalogikan sangat tinggi oleh anak-anak gitu ya. Maka subhanallah yang pertama adalah mesti sebagai orang yang beriman percaya akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah pekerjaan mungkin masih bisa kita ngomong kepada anak-anak atau kepada orang lain. Ayo dong lebih semangat lagi yuk, bismillah yuk, kita bantu yuk. Aku ada jalur di sini, papa ada kenalan kok di perusahaan ini. Papa ada kenalan di teman papa ini lagi nyari pekerjaan, lagi nyari ini. Ada buka lowongan kerja, boleh kita maksimalkan dengan usaha. Tapi kalau yang namanya keturunan belum memberikan cucu, maka subhanallah sebagai makhluk beriman, sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya harus mengembalikan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia berusaha yakni dengan menikah. Manusia berusaha yakni dengan ngecek ke dokter misalnya apa kesehatannya dia atau kesehatan istrinya sehingga bagaimana caranya agar bisa mendapatkan keturunan. Bukan hanya ditekan atau dipush dengan pertanyaan-pertanyaan, kapan kamu punya anak, kapan kamu punya anak, aduh pengen banget gendong cucu. Maka subhanallah ini adalah ciri orang-orang yang kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang itu sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan meyakini bahwasanya anaknya sudah berusaha dan tinggal hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedepankan husnudzon atau berbaik sangka. Jangan kita anggap bahwasanya anak kita tidak berusaha tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Setelah kita yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kedepankan husnudzon, baik sangka terhadap anak-anak kita. Bukan berarti ia tidak mendapatkan pekerjaan karena ia tidak berusaha mencari pekerjaan. Ada juga kok orang yang kesana kemari mencari pekerjaan, namun ternyata takdirnya Allah belum takdirkan ia bekerja pada saat itu. Mungkin ada rahasia takdir Allah yang lebih besar daripada itu. Atau mungkin ada orang berobat kesana kemari belum diberikan keturunan, dan itu adalah kita harus baik sangka kepada anak-anak kita. Yang ketiga,
Sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa anak-anak muda sekarang mengatakan harapan orang tua terlalu tinggi. Maka subhanallah sebagai orang tua selalulah yakin bahwa anak adalah titipan. Dan kita jangan terlalu tinggi berharap terhadap mereka. Sudah menjadi kewajiban orang tua mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Karena ia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendidik, membesarkan lalu berharap balasan daripada anak-anak. Berarti Anda tidak ikhlas beramal kepada anak-anak. Kalau kita ikhlas, maka kita berharapnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya Allah, sedih banget lihatnya. Kok kayak gini Ya Allah. Kenapa? Udah, Sony Son, sedih yang sekali. Yang kayak gitu tuh santai aja. Kenapa Nggak menangis, bisa Sony? santai, Ini masih Ustaz. pagi kok udah sedih. Ya, coba Ustaz Syam lihat tuh. Allahu Rabbi. Sedih Kalau kan? kayak Subuh-subuh gini sedih banget liat kayak gini. Ya Allah. Ya Allah gimana dong? Gak tahu nih Gak gimana tega ya. banget sih liat yang kayak gini-gini nih. Ya Gimana Allah, ya Ustaz Rabbi. kalau kayak gini. Kok kenapa semua pada sedih? Gak kuat Ustaz. Kok nggak kuat? Kenapa nggak kuat? Nggak Sony, katakan kenapa nggak kuat? Gak kuat kalau kita bakalan berpisah sebentar. Ya Allah, ayolah Kenapa? kita keluar aja. Kita nggak tahan kalau kayak gini-gini nih. Jamaah, jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Sony! Subhan